Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan 3 digit NPM terakhir 040. Di sini saya akan menunaikan tugas akhir, yaitu mata kuliah teori belajar bahasa yang diampu oleh Bunda Weli Nores Kartadireja, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang teori nativisme yang dikemukakan oleh Noam Chomsky. Sebelum kita mulai, mari kita bertanya dulu, siapa itu Noam Chomsky? Berikut adalah biografi singkat. Nama lengkapnya adalah Avram Noam Chomsky, lahir pada tanggal 7 Desember 1928 di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Profesi utama beliau adalah ahli linguistik, filsuf, ilmuwan kognitif, kritikus sosial, dan aktivis politik. Institusi kunci beliau atau riwayat pendidikan beliau adalah di Massachusetts Institute of Technology atau MIT dan University of Arizona. Julukan beliau adalah Bapak Linguistik Modern. Nah, kontribusi ilmiah Noam Chomsky ada 4. Yang pertama ada revolusi linguistik, yang kedua tata bahasa generatif atau generative grammar, yang ketiga ada teori nativisme yang akan kita bahas nantinya. Lalu yang terakhir ada dampak interdisipliner. Nah, lanjut. Konsep utama teori nativisme ada 4 juga. Yang pertama ada Language Acquisition Device atau yang disingkat sebagai LAD. Menurut Noam Chomsky, beliau mengemukakan bahwa manusia dilahirkan dengan sebuah alat bawaan di dalam otaknya yang khusus berfungsi untuk memproses bahasa. Lalu dia menyebutkan sebagai Language Acquisition Device atau alat pemerolehan bahasa atau singkatnya adalah LAD. LAD ini dianggap sebagai semacam perangkat keras biologis yang memungkinkan anak-anak untuk menganalisis bahasa yang mereka dengar di sekitar mereka. Lalu, ada Universal Grammar atau yang disingkat sebagai UG. LAD diyakini mengandung tata bahasa universal atau Universal Grammar, yaitu seperangkat prinsip dan aturan tata bahasa yang mendasari semua bahasa manusia di dunia. Lalu, anak-anak lahir dengan pengetahuan intuitif tentang struktur dasar bahasa ini, misalnya keberadaan kata benda, kata kerja, serta susunan kalimat yang mungkin. Kemudian ada kemampuan bawaan atau innate. Noam Chomsky mengemukakan bahwa perilaku berbahasa adalah sifat yang diturunkan atau genetik. Ini menjelaskan mengapa anak-anak dapat menguasai bahasa dengan relatif cepat dan mudah, meskipun mereka hanya menerima masukan bahasa dari lingkungan yang terbatas dan seringkali tidak sempurna atau tidak gramatikal. Yang keempat, ada peran lingkungan. Lingkungan juga memiliki peran, tetapi hanya sebagai pemicu atau aktivator bagi LAD dan UG yang sudah ada dalam diri anak, bukan sebagai penentu utama. Mungkin bisa dikatakan peran lingkungan ini adalah faktor eksternalnya. Bahasa apa yang akan dikuasai anak bergantung kepada bahasa yang digunakan di masyarakat sekitarnya, tetapi mekanisme dasarnya sudah tersedia secara internal. Kemudian, yang terakhir ada implikasi kepada pemerolehan bahasa. Ada 3. Yang pertama, kecepatan penguasaan. Anak-anak dapat menguasai tata bahasa yang kompleks dalam waktu yang relatif singkat, terutama pada usia 2-7 tahun atau di sini pada masa kritis antara usia 2-7 tahun. Yang kedua, ada kesalahan yang bersifat generatif. Anak-anak yang membuat kesalahan yang tidak pernah mereka dengar dari orang dewasa. Misalnya, aku sudah pergi tadi, alih-alih aku sudah berangkat. Menunjukkan bahwa mereka tidak hanya meniru, tetapi juga secara aktif membentuk dan menerapkan aturan tata bahasa bawaan. Yang terakhir ada kesamaan tahapan.
semua anak di seluruh dunia melalui tahapan-tahapan perkembangan bahasa yang serupa pada usia yang hampir sama, yang mendukung adanya program biologis universal dalam pemerolehan bahasa. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.